Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan ya, sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas ataupun bekerja dengan baik. Pada sore hari ini saya didampingi oleh dua anggota PPLN, yaitu Saudara Puji Marsono yang ada di sebelah kanan saya, dan juga Saudara Halil yang ada di sebelah kiri saya. Sebagaimana kita ketahui, pemilihan umum di Malaysia itu akan menggunakan 3 metode ya. Metode pertama adalah melalui pos ya. Metode pos ini sudah dilaksanakan, sudah dikirimkan surat suaranya kepada teman-teman yang mendaftarkan melalui pos ya. Dan sebagian sudah kembali ke KBRI untuk nanti dibuka dan juga dihitung pada tanggal 14 April ya, penghitungannya. Jadi yang sudah kembali ke KBRI itu tetap disimpan dengan aman dan nanti baru akan dihitung pada tanggal 14 Februari di PWTC ya, di Putra World Trade Center. Kemudian metode yang kedua itu adalah yang disebut dengan kotak suara keliling atau KSK. Ya. KSK ini prinsipnya seperti TPS ya, hanya kotaknya dia berjalan atau berada di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Nah, metode KSK ini akan mulai berangkat besok pagi ya, besok pagi. Dan nanti akan ada 136 ya. Betul. 136 tempat di mana teman-teman itu dapat menggunakan hak suaranya pada mulai besok, mulai tanggal 4 sampai tanggal 10. Tetapi untuk setiap tempat atau setiap titik itu sudah ditentukan tanggal berapa nanti petugas akan datang ke kilang ataupun ke perkebunan ataupun ke tempat-tempat pemukiman di mana banyak warga kita tinggal, yaitu di seputaran Selangor, Kelang, ada sampai paling jauh nanti ada di Kelantan ya, Kelantan, Terengganu dan lain-lain. Jadi ada 136 KSK, tetapi di dalam satu KSK bisa saja ada beberapa titik ya. Mungkin di KSK katakanlah di mana gitu ya, di Sungai Buloh, nanti di situ ada titik-titik ya, kalau jumlahnya warga kita itu agak tersebar gitu ya. Nah, besok ini petugas sudah akan mulai berangkat. Besok tuh ada 91 tim yang akan berangkat ke titik-titik tersebut. Nah, nanti teman-teman dapat menggunakan hak suaranya atau nyoblos begitu di salah satu KSK yang sudah atau yang terdekat. Nah, siapa saja yang boleh memilih ya di KSK tersebut ya. Pertama tentu mereka yang sudah terdaftar dalam yang disebut dengan DPT ya, daftar pemilih tetap. Itu sudah ditentukan tuh siapa-siapa saja yang sudah terdaftar. Tetapi saya yakin banyak teman-teman juga yang belum terdaftar ya, belum terdaftar atau belum mendaftar. Nah, bagi teman-teman yang belum terdaftar, tidak usah khawatir ya, tidak usah khawatir, tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau tetap bisa nyoblos lah sederhananya gitu ya. Nanti yang belum terdaftar dalam DPT akan masuk dalam yang disebut dengan DPK, daftar pemilih khusus ya. Saya yakin sebagian besar
itu belum terdaftar sebagian besar ya. Tetapi sekali lagi tidak usah khawatir, karena hak Anda atau hak teman-teman untuk nyoblos itu tetap dapat diberikan ya. Nah, tinggal nanti syarat-syaratnya apa saja ya untuk bisa mendaftar di tempat KSK itu ya. Mungkin harus bawa paspor, bawa KTP ya. Secara teknis nanti akan dijelaskan oleh teman dari PPLN ini ya, syaratnya apa saja ya, supaya bisa mendaftar ya. Nah, setiap KSK itu akan melayani maksimum 500 orang plus 2%. Jadi ada 510 surat suara ya di satu KSK. Nah, mungkin ini yang di satu tempat ada lebih ya, nanti PPLN lah yang akan mengatur bagaimana yang kalau misalkan dikatakanlah di Ulu Langat ada 500 lebih atau misalkan katakanlah ada 700 ya. Nanti yang dapat dilayani di situ tentunya adalah maksimum 510. Tetapi yang lebihnya itu bukan berarti tidak dapat menggunakan hak pilihnya, tetap boleh, yaitu nanti di TPS ya. TPS itu nanti coblosannya tanggal 11 Februari di PWTC ya, Putra World Trade Center. Itu daerah apa tuh? Jalan apa tuh namanya? Cokit. Cokit sana lagi lah gitu ya. Nanti adanya tuh dijelasin tuh PWTC di mana gitu ya. Itu kalau dari IJN Rumah Sakit Jantung Negara itu terus saja ke sana. Itu ada tulisannya tuh PWTC. Jadi semua nanti akan nyoblos. Yang belum dilayani KSK masih tetap boleh nyoblos di TPS ya, tanggal 11 Februari, mulai 11 Februari pagi hari ya. Nah, jadi nggak usah khawatir nanti yang belum terdaftar, Pak nanti saya belum terdaftar, nanti saya nggak boleh milih. Boleh ya, baik itu melalui KSK, tetapi nanti yang di KSK tentu ada batasannya sesuai peraturan, atau nanti datang ke TPS ya tanggal 11 Februari. Nah, yang besok mulai jalan itu di KSK ya, yang kotak suara keliling namanya, kotak suara keliling. Nah, di mana tempatnya itu nanti saya minta jelaskan lah ya. Di titik-titik mana saja nanti ada KSK itu. Ada besok tuh ada 91 titik ya. Nah, nanti teman-teman yang dekat silakan datang ke tempat pemungutan suara yang paling dekat dari rumah lah, atau yang paling gampang dijangkau. Nah, pesan saya gunakanlah hak pilih teman-teman itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab ya, karena pemilihan umum ini penting, yaitu kita akan memilih presiden dan wakil presiden yang baru ya. Ada 3 tuh pasangannya, ada pasangan 01 Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin, ada pasangan 02 ada yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka, dan paslon nomor 3 itu Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD ya. Nanti itu kita akan memilih salah satu dari 3 paslon tersebut. Selain itu juga besok akan diberikan suara untuk memilih anggota DPR ya, DPR pusat, yaitu Dapil Jakarta 2. Jakarta 2 itu Jakarta Pusat dan Selatan. Jadi pesan saya, gunakan hak pilih teman-teman ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, yang juga penting adalah kita harus menjaga ketertiban ya, ini yang penting ya, ketertiban pada saat nanti ada di tempat pemungutan suara ya. Jangan ada keributan atau nanti urusannya panjang ya kan. Di situ juga ada petugas pengamanannya lah ya. Tetapi jangan membuat keributan, karena ini pemilu di negara orang. Kita harus juga
mematuhi tata tertib di Malaysia. Jadi tetap harus tertib, antri dengan tertib, dengan tenang, dan jangan ada sifatnya gesekan-gesekan ya. Kita semua teman ya, saling mengenal, kita tidak boleh terpisah-pisah atau terpecah hanya karena perbedaan pilihan ya. Jadi nomor satu itu tadi ya, gunakan hak suaranya. Yang kedua, dalam memberikan hak suaranya harus dengan tertib, dengan tenang, ikuti aturan yang sudah ditentukan ya. Dan yang ketiga ya, kita tetap dengan suasana gembira ya. Kita ini kan pesta demokrasi ya. Jadi khusus untuk sore hari ini ya, sore hari ini teman-teman dari PPLN itu akan menjelaskan tempat-tempat mana saja nanti akan diletakkan TPS KSK ini ya. Ada 91 besok ya. Lalu selanjutnya nanti sisanya ada yang sampai dengan tanggal 10 ya. 10. Tanggal 10. Ya ini nanti tolong diperhatikan ya. Mungkin nanti bisa ditayangkan kali ya. Tempat-tempatnya ditayangkan. Jadi teman-teman itu bisa pilih, oh saya mau datang ke KSK nomor sekian. Kalau yang sudah masuk DPT itu sudah ditentukan KSK-nya. Tetapi yang nanti masuk DPK ya cari yang terdekat lah ya, atau yang paling mudah dijangkau dari rumah masing-masing. Dan yang nanti juga penting ya, ini penting, tolong dijelaskan dengan baik apa syarat-syarat atau dokumen apa saja yang harus dibawa supaya nanti bisa nyoblos ya. Misalkan apalah, saya nggak tahu, mungkin paspor, KTP atau apa, mungkin apa bisa katakanlah kopi paspor atau kopi apa, nanti teman-teman PPLN yang menjelaskan ya. Yang penting adalah kita mari sama-sama sukseskan pemilu di Malaysia ini dengan baik ya. Kerjasama dari teman-teman Bapak Ibu sekalian sangat saya harapkan sehingga kita bisa menyelenggarakan pemilihan umum ini dengan tertib, dengan aman, tanpa ada kerusuhan ya, dan juga dapat menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi ini sebagai pembuka saja. Jadi sekali lagi, kalau nanti ada yang kehabisan surat suara katakanlah karena jatahnya cuma 510, tidak usah khawatir, boleh datang ke PWTC tanggal 11 Februari. Nanti kita ke sana, saya pun akan ada di sana. Saya juga nyoblosnya di sana nanti itu ya, nanti tanggal 11 ya. Ya, saya kira itu ya pengantar dari saya. Nanti teman-teman PPLN tolong jelaskan dengan seterang-terangnya, dan kalau ada yang kurang jelas saya kira perlu juga ada forum tanya jawab lah ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti tolong dijawab dengan baik. Prinsipnya PPLN ini akan melayani teman-teman semua untuk menggunakan hak pilihnya, tetapi tentu ada aturan-aturan yang harus ditaati, karena kalau melanggar peraturan nanti juga dianggap tidak sah juga gitu kan, nanti malah jadi masalah. Saya kira itu saja pengantar dari saya ya. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh Abang Halil dan Mas Puji ini yang akan menjelaskan dari PPLN. Saya kira itu aja teman-teman. Selamat mengikuti, tolong cermati dengan baik. Sekali lagi, gunakan hak pilih teman-teman dengan sebaik-baiknya. Mari kita sukseskan pemilu 2024 ini dengan baik. Ya, kerjasama teman-teman sangat saya harapkan supaya citra Indonesia ini baiklah di Malaysia. Jadi meskipun banyak orangnya, tetapi kita tetap dapat melaksanakan pemilihan umum ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, itu pengantar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman PPLN untuk menjelaskan secara teknis, khususnya yang penting adalah tempatnya di mana saja dan syaratnya apa saja untuk bisa
memilih, harus bawa dokumen apa nanti. Jangan sampai nanti sudah datang ke sana nggak bawa dokumen apa-apa, ya nanti nggak boleh milih gitu ya. Jadi sebelum berangkat pastikan bahwa teman-teman ini akan membawa dokumen yang sesuai dengan persyaratan ya. Jangan nggak bawa apa-apa, nanti susah, nggak boleh milih ya. Terima kasih ya, silakan dilanjutkan Mas Puji. Baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian sebangsa setanah air yang sedang di manapun berada, terutama yang ada di wilayah kerja Kuala Lumpur. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Datuk Indra Hermono, yang sudah memberikan sambutan, dan saya kira banyak sekali yang beliau sampaikan. Insya Allah kami tidak akan mengulang. Beliau berpesan, intinya mari kita gunakan hak suara kita dan jangan kita sampai membuat keributan di negara orang. Perlu kita jaga citra Indonesia di mata dunia. Baik, ini saya bersama Pak Halil, beliau anggota PPN pula, bagian di divisi teknis penyelenggaraan pemilu, yang kali ini beliau menjadi PIC daripada kotak suara keliling. Jadi nanti insya Allah beliau akan menjelaskan detail di mana lokasi-lokasi yang akan digunakan pemungutan suara di KSK. Baik, mungkin boleh dibantu slide-nya sejenak. Oke, next. Mungkin langsung ke slide yang ketiga. Ya, tadi Pak, tentang waktu saya kira sudah jelas. Kita ada 3 metode. Pos sudah selesai, saat ini bukan sudah selesai, sudah dikirimkan ya, tapi masih kami tunggu sampai nanti tanggal 14. Kemudian yang kedua KSK mulai besok sampai tanggal 10. Nah, kemudian yang terakhir pemungutan suara melalui TPS itu tanggal 11 Februari hari Ahad jam 8 sampai jam 6 sore. Nah, jangan lupa nanti Bapak Ibu baik di KSK maupun TPS jangan lupa dokumen yang dibawa. Yang dibawa adalah pertama paspor. Kalau paspornya mati nggak apa-apa, yang penting itu identitas Bapak Ibu bisa ditunjukkan, atau SPLP ya, atau juga KTP elektronik yang sudah dimilikinya. Kemudian syarat-syaratnya ini tentu harus menjadi warga negara Indonesia. Gimana Pak kalau kemudian saya ini IC merah? IC merah artinya Bapak Ibu itu masih menjadi WNI ya. Jadi tetap boleh memilih asalkan tetap menunjukkan salah satu identitas yang kami sebut tadi. Sudah berusia 17 tahun, tidak sedang dicabut hak pilihnya, otomatis berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan itu tadi. Jadi bagaimana terkait dengan turis? Ya, turis ini sesuai dengan ketentuan tidak diperkenankan untuk untuk menggunakan hak suaranya. Terakhir, tidak sedang menjabat jadi prajurit TNI atau Polri. Kemudian Bapak Ibu untuk mengetahui apakah sudah terdaftar atau belum, silakan cek di next slide. Itu ada cek dptonline.kpu.go.id. Nah, ini sebelum datang ke TPS baik itu di KSK maupun TPS, mohon dicek ini dan di print screen ya, di foto, supaya nanti ketika kalau sudah ada itu akan mempercepat proses kita dalam rangka proses pendaftaran. Kemudian Bapak Ibu tadi, bagaimana Pak kalau kami tidak terdaftar di sini, tidak ada nama saya di sini? Bapak Ibu ketika ngecek DPT online ini, pertama Bapak Ibu gunakan paspor. Kalau Bapak Ibu menggunakan paspor yang baru nggak muncul namanya, coba cek paspor yang lama sampai yang ketiga lah ya. Coba dicek dengan nomor yang lama itu. Kemudian dicek gunakan paspor masih belum ada, cek menggunakan KTP. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu terdaftar di dalam negeri ya. Jadi silakan cek menggunakan 3 identitas itu. Baik, selanjutnya kok tetap nggak ada, dicek semuanya nggak ada. Artinya seperti yang disampaikan oleh Bapak Dubes tadi, Bapak Ibu tak usah khawatir, Bapak Ibu tetap memiliki hak pilih. Nanti Bapak Ibu akan masuk sebagai DPK, daftar pemilih khusus, yang memang tidak terdaftar dimanapun tapi tetap boleh. Hanya saja DPK ini nanti
pelaksanaannya itu 1 jam terakhir sebelum ditutup. Jadi kalau di TPS nanti ditutup jam 18, berarti kurang lebih jam 5 sore itu nanti Bapak Ibu akan mulai dilayani. Sehingga kami sarankan datang pada sore hari jam 5 atau sebelum jam 5 pada saat di TPS. Kemudian yang kedua syaratnya adalah ada surat suara juga. Surat suaranya masih tersedia. Insya Allah yang di TPS masih Bapak Ibu bisa dilayani di sana. Kemudian DPTB ya, Bapak Ibu yang sudah terdaftar di Indonesia tetapi posisinya sekarang sedang di sini karena bekerja atau kuliah atau misalnya sedang berobat, silakan Bapak Ibu mengurus DPTB, daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan ini sudah terdaftar tapi di tempat lain, bukan di wilayah kerja KL. Bolehkah ikut nyoblos di sini? Boleh. Kebetulan hari ini terakhir untuk mengurus daftar pemilih tambahan ini. Nanti Bapak Ibu untuk mengurus pemindahan itu boleh, itu ada hotline PPN KL, silakan kirimkan fotokopi KTP, paspor, paspor, kemudian juga visanya dikirimkan. Nanti akan dilayani di 6017 645 0129. Sebenarnya juga ada di web ppnkl.id. Silakan Bapak Ibu bisa upload di sana. Baik, next. Ya, next. Ini Bapak Ibu, ini penting ya. Sebagai catatan, pada tahun-tahun sebelumnya itu banyak sekali yang surat suara tidak sah. Ini sangat disayangkan ya, eman sampai belasan ribu kemudian itu tidak sah. Ini syarat-syarat surat suara dinyatakan sah dan tidak. Yang pertama, jadi harus ada tanda tangan dari Ketua KPPSLN. Nah, nanti ketika misalnya menerima surat suara nanti pastikan di bagian depan itu sudah ada tanda tangan Ketua KPPSLN. Kemudian yang kedua, tanda coblos pada nomor urut atau pada foto salah satu pasangan calon atau gambar partai politik atau gabungan parpol. Jadi silakan Bapak Ibu mencoblosnya pada bagian itu, nomor urut, foto, atau nama pasangan calon atau gambar parpol yang ada di surat suara. Itu nanti kan ada bingkainya gitu ya dalam kotak, yang di dalam kotak itulah yang dicoblos. Kemudian tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik atau nama calon berada pada kolom yang disediakan. Kemudian itu 3 syaratnya. Kemudian ada yang tidak sah. Yang tidak sah pertama, kalau di surat suara itu dikasih coretan atau tulisan. Jadi sudah saking antusiasnya sudah dicoblos, ditandatangani ya, dikasih nama lah, itu nggak boleh. Ya, jadi itu juga tidak menjaga asas kerahasiaan. Jadi mohon tidak dicoret-coret, cukup dicoblos pada bagian yang diinginkan. Kemudian yang kedua, surat suara yang tidak dicoblos menggunakan alat coblos. Ya, alat coblosnya apa? Nanti sudah disediakan, ada paku di sana. Ya, paku. Jadi Bapak Ibu tidak boleh menggunakan alat lain, cukup alat yang sudah disediakan oleh panitia. Ini selanjutnya, next, itu adalah contoh-contoh surat suara yang dinyatakan sah. Ini untuk presiden ya Bapak Ibu. Ini next Pak. Nah, ini cara yang sah seperti ini. Next. Next. Next Pak. Ya, yang kedua. Nah, yang kedua ini next. Dicoblos pada nomor urut sekaligus dicoblos pada gabungan parpol salah satu. Ini juga sah, boleh. Ya, next. Next ya. Dicoblos pas di tepi di garis, sah juga. Jadi selama masih di dalam bingkai garis hitam itu masih boleh. Yang nggak boleh ketika sudah di luar. Ya, next. Ya. Nah, yang seperti ini tidak sah karena dicoblos di semua calon. Ya. Next. Next. Nah,
Ini untuk apa? Parpol ya. Untuk parpol tadi untuk presiden, sekarang partai politik untuk caleg. Nah, kalau kemudian dicoblosnya pada partai, tidak mencoblos nama calegnya, juga tetap dinyatakan sah. Nanti suaranya untuk partai politik. Next. Next. Ya. Kemudian ada yang dicoblos dua-duanya. Dicoblos partai politiknya, juga dicoblos calonnya. Nah, ini sah apa enggak? Bahkan calonnya tidak satu yang dicoblos, tapi dua. Sah, tetap sah. Nanti akan masuk dinyatakan sah untuk partai politiknya. Kemudian next. Nah, kalau dicoblos dua saja, dua-duanya ya dicoblos, tetapi tidak nyoblos partai politik, gimana? Juga tetap dinyatakan sah. Ya, tapi nanti sahnya ini untuk partai politik, bukan untuk calon yang bersangkutan. Next. Nah, ini dicoblos semua, ini bagaimana? Sama juga apa namanya, sah, boleh. Ya, selama di dalam. Next. Nah, ini dicoblos di luar apa nomor, di luar nomor atau di luar nama calon anggota dewan, tetapi masih dalam bingkai. Karena masih dalam bingkai itu, maka tetap sah dan dinyatakan untuk partai politik. Next. Next. Oke. Next. Ini sama dengan yang tadi. Ini juga sama, boleh. Kalau hanya dicoblos anggota dewannya saja, tanpa partai juga boleh, sah. Next. Kemudian next. Sama seperti tadi ya. Next. Ini sah pula untuk partai politik. Next. Ya, banyak kriterianya memang ini untuk memastikan supaya tidak ada yang salah. Kemudian hanya dicoblos untuk caleg, boleh ya, sah juga untuk calon legislatif. Next. Dua-duanya boleh pula ya, sah untuk calon. Next. Sah ya, meskipun di tepi ya, masih di dalam bingkai, sah juga. Next. Ya, nah ini nanti ada calon yang TMS dan tidak. Nah, kalau seperti ini, misalnya ada calon yang sudah terlanjur tercetak di surat suara, tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi syarat karena berbagai hal, maka nanti ketika ngitungnya, yang dihitung adalah yang dicoblos pada nomor 7 yang memenuhi syarat. Next. Nah, yang seperti ini tetap sah ya, dicoblos di pada dua bagian, nomor 4 ya, tetapi dicoblos 2 kali, sah keduanya. Ini untuk calon. Next. Ini sah pula, model seperti ini. Next. Nah, yang seperti ini. Yang seperti ini yang tidak sah. Itu 2 partai dicoblos dua-duanya, nggak boleh Bapak Ibu ya. Pilih salah satu partainya aja. Kalau kemudian, waduh saya kok bimbang mana ini ya? Ya, silakan ditentukan. Kalau masih bingung ya mungkin perlu istikharah ya. Mana partai yang pas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi Bapak Ibu. Next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai kemudian dicoret-coret atau ditandatangani ya. Jadi jangan bawa pulpen ketika masuk bilik suara, supaya menghindari hal-hal yang membuat itu surat suara menjadi tidak sah. Selanjutnya, nah ini dibakar ya atau dirusak, ini juga tidak sah. Ya, next. Nah, ini juga tidak sah, tiga-tiganya dicoblos juga. Next. Nah, baik. Selanjutnya tentang detail bagaimana KSK nanti itu akan dilaksanakan, tempatnya di mana, alamatnya di mana, waktunya kapan, ini akan disampaikan oleh sahabat saya Ustadz Khalil. Semoga beliau tetap sehat selalu. Ini setiap hari menerima ratusan telepon ya untuk melayani terkait dengan KSK ini. Kepada Bapak Khalil kami persilakan. Terima kasih Mas Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera kepada kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Khalil, anggota PPLN Kuala Lumpur. Saya di PPLN sebagai teknis penyelenggaraan dan merangkap sebagai koordinator KSK. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah untuk KSK, apa itu yang dimaksud KSK? KSK merupakan kotak suara keliling atau sebagaimana yang telah dimaksudkan oleh Pak Dubes tadi. Ia sejatinya adalah TPS, tetapi ia bergerak. Kemana dia bergerak? Yang pertama adalah ke komunitas-komunitas warga negara Indonesia berada, di mana tempat warga negara kita itu berkumpul. Seperti contohnya saya sebutkan salah satunya ialah di Semenyih, kemudian di Gombak, kemudian ada juga di Bangi, ada juga di Pucung dan sebagainya. Untuk KSK ini mengikut tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU. Pelaksanaannya akan dimulai pada tanggal 4, yakni besok. Besok kita akan memulai KSK sehingga tanggal 10. Berarti kita memiliki waktu sekitar 6 hari ya Bapak Ibu. 6 hari bermula hari Minggu dan berakhir ke hari Sabtu. Adapun syarat-syarat untuk dapat memilih atau dapat mencoblos di KSK ini adalah yang pertama itu diprioritaskan kepada DPT itu sendiri. Jadi oleh karena itu kami memohon Bapak Ibu untuk bersedia mengecek nama Bapak Ibu, mengecek dokumen Bapak Ibu, dicek DPT online sebagaimana yang telah ditampilkan di layar tadi. Bisa dengan memasukkan nomor paspor. Seandainya nomor paspornya tidak muncul, maka bisa memasukkan nomor paspor yang kedua apabila Bapak Ibu sudah berada di Malaysia dalam waktu yang lama begitu ya, sudah pernah mengganti paspor. Apabila di paspor pun tidak muncul, maka Bapak Ibu dapat menggunakan nomor NIK KTP Bapak Ibu untuk mengeceknya. Selain diprioritaskan kepada DPT itu sendiri, Bapak Ibu bisa mengecek. Setelah mengecek, Bapak Ibu apabila terdaftar di DPT, Bapak Ibu akan tahu di mana posisi KSK Bapak Ibu sendiri. Jadi untuk cek DPT itu secara general Bapak Ibu ya. Nanti akan diterangkan, akan ditampilkan di cek DPT itu apakah Ibu masuk ke KSK ataupun masuk ke TPS ataupun masuk ke POS. Apabila Bapak Ibu masuk ke KSK, Bapak Ibu dapat, nanti kami akan menampilkan screen, kemudian di mana lokasi-lokasinya, kemudian dan Bapak Ibu dapat menyesuaikan dengan nomor KSK yang telah tercantum di cek DPT online. Dan kami sangat menghimbau atau sangat berharap Bapak Ibu berpartisipasi dalam pemilu 2024 ini, di mana pemilu ini merupakan sarana integrasi kita, di mana pemilu ini akan membawa masa depan bangsa kita untuk 5 tahun ke depan. Kemudian untuk syarat-syarat pemilihan, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu setelah mengecek di DPT dan nama Bapak Ibu ada di DPT, Bapak Ibu nanti datang pada hari dan tanggal yang telah kami tentukan dan lokasi-lokasi yang bersesuaian dengan cek DPT Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh membawa dokumen seperti paspor,
ataupun SPLP. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki SPLP, Bapak Ibu juga dapat membawa e-KTP atau KTP elektronik. Dan bagusnya adalah untuk warga negara kita dibolehkan juga melakukan pemilihan atau memberikan hak suaranya yang masih berumur di bawah 17 tahun, Ustaz Puji, ya. Dibenarkan apabila yang bersangkutan telah menikah. Misalkan umurnya 15 tahun atau 16 tahun, tetapi yang bersangkutan sudah menikah. Dibuktikan dengan buku nikah dan disertai nanti waktu hari pencoblosan itu dengan membawa kedua-duanya, yaitu membawa buku nikah dan dokumen asal seperti paspor, KTP atau SPLP. Kalau mati, kalau misalkan paspornya sudah expired 2-3 tahun, selama kita dapat mengidentifikasi itu keabsahan dokumen tersebut, maka kami akan tetap melayani Bapak Ibu semua. Jangan khawatir juga Bapak Ibu, apabila misalkan tidak terdaftar di DPT di lokasi-lokasi KSK yang telah kami tentukan dan jadwalnya telah pun kami tetapkan, maka Bapak Ibu dapat datang dengan membawa dokumen asli seperti paspor, SPLP dan KTP tersebut. Apabila Bapak Ibu digolongkan sebagai kategori DPT, tidak membawa dokumen tersebut, maka kami mohon maaf tidak dapat melayani itu. Oleh karena itu kami memohon untuk membawa dokumen-dokumen yang telah kami sebutkan. Kemudian adapun lokasi-lokasinya, yaitu seperti di wilayah kerja kita yang berada di Perak, kemudian Selangor, kemudian Kuala Lumpur, kemudian Kelantan dan Terengganu. Itu wilayah kerja kita. Dan ke semua wilayah atau ke semua negeri-negeri ini ada kita upayakan KSK-nya dan ada kita tempatkan KSK-nya. Seperti Bapak Ibu dapat melihat ini pada KSK 81 yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari dari pukul 14 dari pukul 2 sampai pukul 16. Itu yang kita targetkan pukul 16 Bapak Ibu ya. Ini yang berada di Ladang Cangkat Asa, Tanjung Malim, Perak. Kemudian ada juga Bapak Ibu dapat melihat pada tanggal 10 kita akan mulai dari jam 2 sehingga jam 6 sore gitu. Itu di tanggal yang berlainan Bapak Ibu. Jadi kemudian nanti kami akan membagikan atau meng-share screen ini ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu dapat mengetahui lokasi-lokasinya begitu. Apakah kami akan berada di lokasi ini misalkan di komunitas WNI Pangkor misalkan dari jam 9 sampai jam 16? Ya, kita targetkan kita akan berada di situ sampai jam itu. Tetapi yang kita terima adalah sebelum KSK kita tutup dan sebelum kita kembali ke Kuala Lumpur, misalkan seperti di komunitas WNI Pangkor, maka pada jam 4 orang-orang yang telah terdaftar, maka kita akan menerima dan tetap akan melayani. Kecuali nanti petugas KPPS akan mengumumkan apabila jamnya sudah lewat, maka dengan resminya TPS itu atau KSK itu akan kita tutup. Yang penting adalah Bapak Ibu dapat memastikan Ibu Bapak Ibu telah terdaftar dari jam 9 dan memberikan hak suaranya sampai pukul 4.
sampai pukul 4 kita terima pendaftaran terakhir begitu. Setelah itu kita akan bergerak, baik itu kita kembali ke Kuala Lumpur atau kita akan bergerak ke tempat lainnya begitu Bapak Ibu. Mungkin bisa dilanjutkan next. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Itu satu KSK bisa bergerak ke beberapa tempat seperti pada KSK 118 yang pertama, lokasi pertama yang akan kita kunjungi adalah Kongsi WNI Klebang Ipoh Perak. Setelah siap dari situ, setelah pemungutan suara kita lakukan di lokasi ini, kita akan bergerak ke lokasi kedua, Sime Darby Plantation Perak, dan nanti lokasinya akan disatukan di Ladang Kemuning Cangkat. Begitu Bapak Ibu. Mungkin bisa ditampilkan yang Selangor, Pak. Oke, ini seperti ini Bapak Ibu. Untuk pelaksanaan di Selangor, kita mensasarkan kepada komunitas-komunitas WNI, karena kita tahu warga negara kita yang berada di Selangor ini banyak yang bekerja di berbagai sektor. Sama ada bekerja di sektor pembangunan, sama ada bekerja juga di sektor peruncitan, bekerja di sektor kebersihan, bekerja di sektor macam-macam lah, macam-macam. Kita akan melaksanakan dan kita akan berada di komunitas WNI Kampung Sungai Semungkis. Kita akan berada di situ dari jam 9 sehingga jam 7 malam. Jadi kami mengundang Bapak Ibu untuk datang ke tempat ini. Dan yang terpenting adalah Bapak Ibu harus mengecek DPT online. Cek DPT online, Bapak Ibu masuk di KSK mana, begitu. Kemudian ada beberapa kilang juga yang ada di sini. Tetapi yang menjadi sedikit kebijakan daripada kilang-kilang tersebut, kadang-kadang kilang-kilang tersebut memprioritaskan kepada warga-warga kilang. Yang kami mungkin di sini kami mensarankan kepada Bapak Ibu, menyarankan supaya misalkan Bapak Ibu yang tinggal berdekatan dengan kilang-kilang tersebut dapat berkonsultasi atau dapat meminta keizinan daripada penjaga kilang tersebut. Bapak Ibu tinggal bilang, saya warga negara Indonesia, saya tinggal di sekitaran sini, apakah bisa saya mencoblos? Kalau pihak kilang itu mengizinkan, maka Bapak Ibu diperbolehkan untuk memilih. Jangan khawatir Bapak Ibu, selama surat suara itu ada dan Bapak Ibu belum terdaftar dan Bapak Ibu datang di jam yang telah kita tetapkan ini, dan kita akan membenarkan dan akan memberikan hak suara Bapak Ibu untuk memberikan hak suara. Dan apabila Bapak Ibu tidak terlayani di sini, jangan khawatir juga Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kami tunggu kehadirannya di PWTC, atau sekarang yang sudah diubah namanya menjadi World Trade Center, yang berada di Cokit, yang berada di Cokit, atau warga kita pasti tahulah di mana Cokit itu. Jadi orang-orang di sekitaran itu pun tahu di mana World Trade Center. Jadi di situ pada hari tanggal 11, pada hari Minggu tanggal 11 itu kita akan melakukan proses pesta demokrasi kita di situ secara besar-besaran, yaitu di PWTC. Kami sangat menunggu, sangat berharap Bapak Ibu datang untuk berpartisipasi. Sebagaimana yang disebutkan tadi, untuk DPK kami menyarankan Bapak Ibu untuk datang di beberapa jam terakhir sebelum penutupan TPS itu sendiri. Kira-kira begitu dulu dari saya, Pak Puji. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Baik, selanjutnya next setelah Selangor ini, ya Selangor banyak sekali, ada 90-an
Ya. Ada ya 94 Besok ya. besok 9 besok kita akan mulai jam apa ini? Pergerakan besok pagi. Besok pagi sebelum Pergerakan mulai bergerak, pertama ya. itu sekitar 91 KSK yang akan berangkat besok, yang akan bergerak ke lokasi-lokasi yang telah kita tentukan pada tanggal 4. Begitu. Baik Bapak Ibu ya. Jadi ini banyak sekali Ustadz ya. Jadi di antara 136 ini besok hari Ahad ya tanggal 4 Februari itu separuhnya lebih sudah akan bergerak. Jadi silakan Bapak Ibu, ini nanti juga akan kami tampilkan di website atau media sosial PPLN mana saja tempat-tempatnya. Ini yang di Trengganu ini. Trengganu ini banyak juga. Ini ada yang di TDM Plantation, itu di Bukit Besi. Kemudian yang Panasonic Manufacturing itu ada di Shah Alam. Shah Alam ya. Ini masuk ke Trengganu juga ya. Masuk Trengganu. Gini, ini masuk ke Trengganu karena ada kesilapan. jadi sebenarnya KSK 43 ini dia tidak hanya di Trengganu tapi dia juga melayani yang di Shah Alam. Ya. Kemudian selanjutnya nomor KSK 75 itu ada di Ladang Rakyat Trengganu. Lokasinya di Bandar Al Mutafil Bilasyah ya, Dungun, di wilayah Dungun. Kemudian di KSK nomor 83 Bapak Ibu itu ada fokus pada yang tabung haji plantation ya, itu yang bagian bawah nomor 5 tabung haji plantation itu ada di Trengganu. Kemudian next ini ada di Ladang Mawar di Bandar Sri Bandi ya, Dreadwinds Plantation. Kemudian nomor 89 FGV Plantation di Trengganu pula. Kemudian Ladang Ketengah Jaya itu ada di Kemaman. Kemudian yang 106 itu ada Velda Plantation Trengganu. Kemudian 133 ada TDM Plantation ada di Trengganu pula. Kemudian 134 itu ada di Ladang Rakyat Trengganu. Jadi di Trengganu mayoritas ada di ladang. Selanjutnya next itu ada di Kelantan. Ini wilayah yang terjauh ya. Iya. Ini wilayah yang paling wilayah jauh. paling jauh ini. Nah, Bapak dapat melihat list di sini yang KSK 35. Ini lokasinya banyak. Lokasinya banyak. Apa ini? Ini pekerjaannya pecah-pecah, tetapi nanti akan disatukan di salah satu lokasi ini. Di salah satu lokasi, di lokasi yang paling atas nanti akan diadakan di situ KSK-nya. Ini bagi mengakomodir warga negara kita yang bekerja di sektor perladangan, yaitu di sektor sawit. Next ya, Kelantan ini ya, masih Kelantan pula. Kemudian untuk apa Bapak Ibu, untuk segala pertanyaan, segala sesuatu informasi terkait kepemiluan yang ada di Kuala Lumpur, Bapak Ibu dapat mengakses website seperti yang tertera di layar ya. Dan Bapak Ibu juga dapat menelpon ke 0176450129. Begitu kira-kira Pak. begitu saya kira cukup. Mungkin kita buka ini ya, kalau ada pertanyaan silakan boleh telepon langsung ke nomor ini 0175007047 ya, kita coba interaktif. Oke, sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan ini tadi ada sempat saya cek pula nih ya, ada yang menyatakan saya sudah daftar lama Pak tapi kok belum masuk di cek DPT. Gini Bapak Ibu, Bapak Ibu ketika ngecek di DPT tidak ada, ketika kemudian daftar di website PPLN, bukan berarti kemudian Bapak Ibu akan langsung ada di cek DPT itu. Karena DPT itu sudah ditetapkan pada 2 Juli 2023, itu tidak bisa lagi ditambahkan di sana. Jadi Bapak Ibu meskipun sudah daftar tidak akan muncul di cek DPT online. Karena yang sudah didaftarkan itu nanti akan kami jadikan data Bapak Ibu untuk
menjadi DPK. Jadi DPK meskipun nanti itu daftar hadirnya di lokasi, tapi kami perlu untuk memiliki data itu agar nanti lebih mudah dan lebih cepat dalam rangka kami memvalidasi data Bapak Ibu saat datang ke TPS. Jadi kami sampaikan sekali lagi, Bapak Ibu yang sudah mendaftar online di pplnkl.id itu tidak akan muncul di cek DPT online kecuali Bapak Ibu yang pindah memilih. Ya, kalau Bapak Ibu pindah memilih, ya masuk di dalam kategori DPTB itu nanti akan muncul. Misalnya nih sebelumnya di Sumatera, sebelumnya di Padang, kemudian pengen pindah memilih di Kuala Lumpur. Nah, nanti di situ akan muncul identitas tetap, tetapi akan berubah tempat lokasi pemungutan suaranya. Misalnya sebelumnya TPS di Padang, kemudian di sini akan muncul TPS KBRI KL nomor misalnya 172. Jadi yang hanya muncul itu yang DPTB. Kalau yang betul-betul nggak ada DPK tidak akan muncul di cek DPT online. Baik, mungkin kita boleh menuju ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di komen di Facebook Live itu. Baik, nah ini beberapa pertanyaan ya. Halo, assalamualaikum Pak. Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Mas Edi Pak. Ya Pak. Ingin bertanya. Siap. Silakan Bapak. Untuk yang KSK-nya di kawasan Sungai Ramal ada nggak Pak? Sungai Ramal. Kajang. Sungai Ramal Pak. ada sebenarnya. Ada. Laptop saya. Di tepatnya di daerah mana Pak ya? Ya, sebentar Pak ya. Sebentar. Oh Pak. iya Pak, baik. Sungai Ramal dalam kawasan Kajang. Iya. Oke. Sungai Ramal dalam Kajang. Ada Bapak Ya. Ibu? Ada. Di Kajang Selangor. Oh. Ada. Mungkin Bapak pernah atau pernah berinteraksi dengan Pak Asmawi. Beliau sebagai pengurus di sana nanti. Oh, soalnya kan di sini tuh ada lah Pak WNI yang kerja kan, tapi Iya. tahu punya blog gimana kan? Iya, betul Bapak Ibu. Ada, tapi ada di Sungai Ramal. Tetapi alamatnya mohon maaf belum Bapak Asmawi belum detailkan. Kemungkinan nanti Bapak Ibu boleh mencari informasi di di komunitas, karena kita telah mengarahkan semua PIC kita untuk mengadakan pemilihan KSK itu di dewan-dewan bersekitaran dengan komunitas WNI kita tersebut. Dalam hal ini Bapak dapat mengecek di Sungai Ramal Dalam, di Dewan Serbaguna Sungai Ramal Dalam. Oke. Oh iya. Ya. Soalnya kan yang tahun 2019 itu ada kan di sini kan. Iya. Yang tahun ini belum ada pemberitahuan, jadi Mm-mm. teman-teman itu masih bingung Pak mau nyoblos di mana kan. Iya. Kalaupun Bapak tidak sempat untuk melakukan pemberian hak suara atau memberikan hak suara besok, Bapak Ibu dapat datang nanti pada tanggal 11 di PWTC. Bapak dapat membawa atau mengajak kawan-kawan untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan umum 2024. Kira-kira begitu, mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Bapak. Oh, terus Pak, satu lagi. Iya. Nanti contoh kalau kita datang ke tempat pemungutan suara itu Pak ya. Iya. Kan kita belum daftar kan. Uh-uh. Itu syarat-syaratnya biar bisa nyoblos gimana Pak? Oh iya, Bapak nanti bawa dokumen asli.
Dokumen asli seperti paspor. Kalau tidak ada paspor boleh membawa SPLP. Kalau tidak ada SPLP boleh membawa KTP elektronik. Begitu. Berarti kan kalau posisi saya ini kan paspor kan majikan yang pegang, Pak. Iya. KTP Nggak kan bisa bawa KTP Bapak. itu apa namanya, minta yang asli. Kalau contoh fotokopian tapi fotokopian paspor bisa, Pak? Fotokopian kami khawatir kalau Bapak belum terdaftar, nanti kan jadi kategorinya adalah kategori DPK, daftar pemilih khusus. Kalau daftar pemilih khusus, kita tidak dapat melayani dengan fotokopian Bapak. Kita dapat melayani dengan dokumen asli. Kalau mati nggak masalah, paspor mati nggak masalah, bawa aja. Gitu. Paspor yang lama boleh, Pak. Kalau paspor ada lama. paspor yang lama Ya. itu boleh dibawa. Yang udah dipotong Dipotong, misalkan, nggak digunting, masalah. nggak apa-apa. Ya kalau KTP lama boleh kan, Pak? Bukan KTP kan? Kita apa ini Pak, sebagaimana di dalam PKPU ya, itu disebutkan apa ini, paspor elektronik itu yang dibolehkan. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Ini, Pak, nanti saya sampaikan ke teman-teman saya lah. Siap. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Di Sungai Ramai, Semoga Tambal lancar Kacang. dan sukses Amin, untuk amin, kami, amin. Amin. Baik. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Selanjutnya. Ya, halo. Selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa nih? Bang tanya Pak, Ya, Pak. Dengan Pak siapa di mana? dengan Bapak Sundari di Semenying, Bandar Teknologi. Pak Sundari di Semenyi. Oke, Ya, silakan, Pak. Ya. Ya Pak. Silakan, Pak. Ya, ini tadi saya dengar itu kalau fotokopi nggak boleh. Tapi kalau sudah terdaftar tuh gimana ya Pak? Misalkan saya cek di PT saya tuh sudah terdaftar. Iya. Cuman masalahnya paspor kan dipegang majikan, jadi saya cuma bawa fotokopinya. Oh iya. Boleh nggak? Boleh. Bapak terdaftar di TPS ya? Di TPS. Oh boleh Bapak. Nanti karena Bapak sudah terdaftar di TPS, Bapak dikategorikan sebagai daftar pemilih tetap atau DPT. Bapak nanti boleh setelah yang screenshot apa itu? Setelah Bapak cek di DPT online, Bapak screenshot, kemudian nanti sertakan dengan dokumen fotokopi gitu ya. Nanti Pasal saya sudah lama tak pernah nyoblos. Pasal tem waktu nyoblos saya tak pulang. oh iya Ibu. Iya, Ibu. Oh, ini dengan Bu Sundari? Mariani Oh, ya Bu di Mariani. Malaka ya. Oh di Malaka. Di Pak, Ibu. Malaka. Ya. Kalau di Malaka Ibu nanti boleh ikut pemilihan umumnya di PPLN Johor Baru Ibu. Nah, jadi nanti ada PPLN Johor Baru yang akan melayani pemilu di Malaka. Jadi Malaka nanti lebih dekat dengan Johor Baru, dilayani di sana Ibu ya. Oh, itu tanggal berapa itu Pak? Sama untuk di Johor Baru TPS-nya juga sama tanggal 11 juga. Oh. Hanya kalau lokasinya ini yang kami belum tahu karena itu beda panitia. Kami melayani yang ada di Kuala Lumpur, Selangor, Perak, Terengganu dan Kelantan. Ibu yang di Malaka nanti dilayani oleh teman-teman yang di PPLN Johor Baru. Oh, oke, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Terima kasih, Ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya. Halo. Halo. Selamat sore. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Mas Suci, ini dari PIC Saska Gumut. PIC Gumut. Dengan Bu siapa? Yanti. Oh, Bu Yanti. Ya, Bu Yanti. Oh Ibu Yanti. Gimana Bu Yanti? Gini, Halo, Halo, iya Bu. laki nih bukan Bu. Silakan Pak. Silakan. Oke, ini kami orang Indo tapi Lombok ya. Iya. Ya. Kami dekat
Jeni Pahang. Paham. Jeni Pekan itu. Kami dapat DPT online dekat KL. Tapi bos antar ke sini. Bos antar kita sini. Dekat Kilang Seri Gelusung. Halo? Halo, iya Pak. Bapak tinggalnya di Pahang. Kilangnya juga di Pahang gitu Pak ya? Iya. Iya. Yang Pahang juga sama Bapak. Pahang, ketika itu lokasinya di Pahang, kilangnya nanti juga akan didatangi oleh PPLN yang dari Johor Bahru. Nah, nanti Bapak tinggal siapkan dokumen saja. Insya Allah nanti PPLN Johor Bahru yang datang ke daerah Bapak. Cuman belum tahu lokasinya di mana juga belum tahu pasti saya. Oh iya. Ya, kebetulan di luar wilayah kerja kami kalau yang di Pahang. Oke. Itu Pak. Ada lagi yang ditanyakan Pak? Cukup? Ini untuk Pahang lokasinya di Seri Jelutung Palm Oil. Ya. Yang di Pahang sekali lagi Bapak, nanti Bapak boleh tanya ke kilang. Apakah sudah dijadwalkan untuk yang di kilang yang Bapak tempat bekerja itu? Biasanya sudah dijadwalkan dan itu langsung berkaitan dengan PPLN Johor Bahru. Ya sebenarnya kan di sini rakyat Indonesia banyak, mayoritas yang kerja di dalam kilang pabrik ini semua warga Indonesia. Oh. Baik Pak, itu nanti Bapak boleh koordinasi tanya dengan itu ya oleh pegawai yang ada di kilang itu, tanyakan terkait dengan pemilu. Itu nanti langsung dihandle oleh teman-teman dari panitia Johor Bahru. Kalau kami yang di Kuala Lumpur, kami menangani yang di Kuala Lumpur, Selangor, Perak, Kelantan dan Terengganu. Begitu Pak ya? Oke. Oke, terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Mungkin terakhir, kalau tidak ada, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Halo. Halo. Mas, tadi terputus Mas. Oh Bu Yanti, ya gimana Bu Yanti? Iya. Ini untuk yang DPK itu nanti katanya untuk fotokopi paspor nggak bisa ya? Aduh, untuk fotokopi paspor kita tidak dapat melayani Ibu. Yang dapat kita layani dengan menyertakan dokumen asli. Dokumen asli pun itu seperti simple saya Mas Puji ya. Seperti paspor boleh, atau SPLP boleh, atau KTP Bu, KTP elektronik pun boleh. Masalahnya di sini ada yang sebagian itu tengah buat permit kan, untuk menunggu permit itu stikernya itu kan dia dihantar ke immigration. Jadi mereka hanya memegang fotokopi. Kami itu bagaimana? Iya, sebenarnya kami paham Bapak Ibu sekalian. Tetapi ini masalahnya adalah di peraturan kita ya, Musa Uji ya. Di peraturan kita akan menjalankan sebagaimana yang telah diputuskan oleh peraturan-peraturan tersebut, begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Ibu. Tetapi kira-kira rame nggak yang nggak punya dokumen? Banyak di sini kan memang kebanyakan tidak ada dokumen, tapi ada yang sedang mengurus permit. Yang sedang mengurus permit itu paspornya ada di immigration, ada. Iya. Terus kebanyakan juga mereka itu banyak yang lama tidak pulang. Jadi kebanyakan mereka banyak cuma itulah makanya saya kan PIC di sini, jadi nanti saya takutnya mereka sudah datang tapi nggak bisa dilayani, mereka kecewa. Ya, mudah-mudahan begini Bu ya. Mudah-mudahan kita dapat arahan dari pusat. Mudah-mudahan nanti ada kebijakan baru ya. Kebijakan baru dari pusat supaya ini dilonggarkan atau diberikan peluang kepada warga negara kita kan. Jadi nanti akan kami kabari kepada KPPS yang kami kirim ke lapangan nanti. Iya. Jadi iya, terima kasih. Iya.
Iya Ibu, doakan Bapak Ibu semoga Ibu. Masalahnya kami besok loh Pak. Iya. Oke. Iya Bu. Mudah-mudahan malam ini udah ada jawaban. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Bu Yanti Siap. informasi. Iya, terima kasih. Ini banyak Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ini Bapak Ibu banyak yang tanya ya tentang fotokopi. Oke. Insya Allah akan segera kami update terkait dengan penggunaan dokumen fotokopi ataupun digital lainnya. Tapi bagusnya gimana? Datang aja ya, berpartisipasi ya. Ya, seperti yang disampaikan Ustadz Halil tadi, itu nanti akan segera kami update untuk yang terkait dengan penggunaan fotokopi ini. Saya rasa gitu, itu harus dipertimbangkan juga, Ustadz Puji. Iya. Karena ini menyangkut hak warga negara kita kan. Ya, sebenarnya selama itu memungkinkan untuk dinyatakan valid, ya sangat mungkin saja. Tetapi kita menunggu arahan atau kepastian selanjutnya. Setelah ini kita update Bapak Ibu terkait dengan penggunaan fotokopi itu. Prinsipnya kami akan mencoba melayani semaksimal mungkin agar Bapak Ibu semua tetap dapat menggunakan hak pilihnya selama Bapak Ibu memang memiliki hak pilih itu. Dan saya rasa ramai warga negara kita di Gumul itu yang sudah lama di situ. Ya, bahkan di Gumul itu pernah kita lihat ada yang 2-3 turunan itu tidak stateless ya, tidak ada dokumen sama sekali malah. Jadi ini menjadi perhatian kami. Insya Allah nanti akan kami update lagi segera setelah ini. Ya. Baik, itu Bapak Ibu sementara sudah cukup ya. Baik, saya kira sudah cukup. Bapak Ibu, sekali lagi kami ulangi bahwa pemilu sudah dimulai dan besok tanggal 4 Februari itu adalah metode KSK sampai tanggal 10 Februari. Kemudian pada tanggal 11 Februari itu adalah metode TPS. Bapak Ibu langsung datang ke lokasi di WTC. Ya, baik Bapak Ibu terdaftar ataupun tidak terdaftar, silakan datang ke WTC. Yang tidak terdaftar, belum terdaftar, kami mohon datangnya sore Bu ya, karena itu ditutup jam 6, maka kami harap Bapak Ibu 1 jam terakhir atau mulai jam 4 bisa datang di sana untuk persiapan melakukan pemungutan suara. Nanti kalau sudah selepas jam 6, nanti kami sudah tidak bisa terima lagi. Jadi silakan Bapak Ibu yang tidak terdaftar boleh datang, kami sarankan pada sore hari, kira-kira sekitar pukul 4 sampai pukul 5. Kemudian mohon juga diinfokan kepada khalayak yang lain, saudara-saudara yang lain, teman-temannya yang ada di sini juga diajak untuk partisipasi menggunakan hak pilihnya. Hak pilih Bapak Ibu ini penting. 1 suara insya Allah akan dapat menentukan masa depan kita bersama, baik yang di dalam negeri maupun luar negeri. Itu Ustadz Halil, sebelum ini kita tutup ada closing remark. Saya ingin mengajak dan menghimbau kepada warga negara kita, saudara-saudara kita yang berada di luar sana, untuk ikut serta dalam pesta demokrasi ini. Jadi kalaupun nanti di tempat-tempat KSK Bapak belum terlayani, nanti Bapak Ibu boleh datang ke PWTC atau yang sekarang diubah namanya menjadi WTC KL, World Trade Center Kuala Lumpur, yang berada di sekitaran Cokit. Alamatnya begitu ya? Iya. Sekitaran itu ya? Iya, betul. Tempat itu memang terkenal. Jadi kami tunggu Bapak Ibu di sana. Gunakan hak pilih Bapak Ibu. Dan tentukanlah pemimpin kita 5 tahun ke depan. Terpulang terserah kepada Bapak Ibu mau pilih siapa, terserah, yang penting Bapak Ibu berpartisipasi dalam pemilu ini. Kami tunggu Bapak Ibu di tanggal 11 Februari 2024. Terima kasih, itu saja dari saya. Baik, terima kasih Ustadz Halil atas presentasinya pada kali ini. Terima kasih Bapak Ibu, para pendengar setia live Facebook KBRI Kuala Lumpur. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.